Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi bersama channel ini ya, dimana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate buat teman-teman yang ada di luar sana. Ya, yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu ya di keadaan berpuasa. Pada kesempatan sore hari ini saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di sini kita mengawali video kita dari sisi timur atau gerbang timur di Bundaran Sunggung menuju ke kawasan sirkuit Mandalika. Kita akan bersama-sama untuk melihat dari kondisi terkini, baik pengerjaan yang sudah dilakukan kemarin ya, yaitu pembersihan di bagian tikungan terakhir atau tikungan ke-17. Kita akan lihat sama-sama nanti untuk hasil yang sudah didapatkan. Ya, jadi pengerjaan terus berlanjut seperti yang kita perhatikan di sini untuk badan jalan maupun area trotoar, dan pengerjaan di sistem drainase terus dikerjakan di jalur gerbang timur menuju ke kawasan sirkuit Mandalika atau jalur provinsi yang berada di sini ya, menuju ke sirkuit Mandalika, tentunya sampai ke zona barat ya. Di area zona barat terus dikerjakan juga untuk jalur provinsi yang berada di Bundaran Sunggung menuju ke sirkuit Mandalika. Ya, kurang lebih sepanjang 5,3 km ini akan bisa terselesaikan untuk lanjutan dari pengerjaan maupun progres yang akan kita sama-sama saksikan nanti. Ya, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero Indonesian Tourism Development Corporation atau ITDC terus melakukan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan ekonomi khusus KEK Pariwisata Mandalika ya. Di Mandalika, pembangunan itu dilakukan melalui program Mandalika Urban Tourism dan Infrastructure Project MUTIP atau MUTIP istilahnya ya. Ya, program MUTIP dibiayai sepenuhnya oleh ASEAN Infrastructure Investment Bank atau AIIB dan merupakan pembiayaan pertama secara stand atau loan ya, mandiri yang dilakukan AIIB di Indonesia, dan secara global merupakan pembiayaan pertama AIIB bagi kegiatan pembangunan infrastruktur pariwisata. Ya, saat ini realisasi pembangunan mencapai 37% ya, atau dengan setara dengan 623,6 miliar teman-teman ya. Jadi total kontrak MUTIP paket 1 dan paket 2 sebesar 1,7 triliun teman-teman. Ya, realisasi ini diperoleh dari akumulasi sejumlah pekerjaan yang masuk dalam MUTIP ini ya, paket pertama dan paket kedua, yang mencangkup area seluas 450 hektar di kawasan KEK Mandalika. Luar biasa ya, memang luas sekali area yang saat ini dikerjakan. Ya, antara lain pembangunan jalan akses sebanyak 20 ruas jalan dengan total panjang 15,50 km dari jalur pejalan kaki atau pedestrian ya, saluran drainase, box utility sepanjang 6.000 meter, ya, penerangan jalan umum PJU, pagar kawasan 6 area parkir, landscaping ya, serta pekerjaan pembuatan gerbang timur serta gerbang barat di kawasan. Itu jadi dana tadi ya dialokasikan ke seluruh pengerjaan yang saat ini masih terus dikerjakan. Luar biasa memang mega project sirkuit Mandalika teman-teman. Ya, pengembangan The Mandalika yang merupakan salah satu destinasi pariwisata merupakan salah satu prioritas ya DPSP, memerlukan dukungan kesiapan infrastruktur dasar untuk menarik minat investor masuk dan turut membantu percepatan pembangunan kawasan dan pembangunan infrastruktur dasar ini tentunya. Ya, ini memerlukan pendanaan yang tidak sedikit teman-teman ya. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada AIIB atas dukungan pendanaan MUTIP istilahnya ya, atau yang membantu kami menyediakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan sesuai dengan prioritas yang telah kami tetapkan, terang Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur dalam keterangan resminya minggu kemarin. Ya, lebih lanjut 20 ruas jalan akses yang dibangun merupakan akses penghubung antara satu spot ya pariwisata dengan spot pariwisata lainnya
di dalam kawasan The Mandalika. Saat ini pekerjaan jalan pada ruas-ruas tersebut dalam proses pembuatan saluran. Ya, proses rigid, betonan istilahnya, coring dan pemasangan lampu penerangan seperti itu. Ya, sementara pembangunan 6 area parkir di The Mandalika yaitu berlokasi di area barat sebanyak 1 area parkir zona timur, di kawasan sebanyak 3 area parkir di zona selatan, di sirkuit ada 1 area parkir, dan di zona utara sirkuit terdapat 1 area parkir. Sebagian area parkir ini juga telah dimanfaatkan oleh para pengunjung ya saat menyelenggarakan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP pada tanggal 18 sampai 20 Maret lalu tentu. Ya, sedangkan progres pembuatan gerbang timur mencapai persiapan pemasangan atap, dan gerbang barat telah memulai persiapan pembangunan fondasinya seperti itu. Jadi untuk area gerbang timur ya, untuk progresnya sudah terlihat jelas di sana ya. Saat ini sudah mulai terlihat pengerjaan tadi di bagian area bundaran di sana maupun di bagian sisi barat. Gerbang barat saat ini sudah mulai untuk pembuatan fondasi di area Westgate yang berada di sisi barat sana. Ya, untuk kapasitas pendanaan MUTIP dan AIIB ya diperoleh ITDC pada akhir 2018, dan proyek konstruksi dimulai pada kuartal 1 2021 melalui pendandatanganan kontrak paket 1 dan paket 2 bersama kontraktor terpilih melalui proses pengadaan yang menggunakan metode International Open Competitive Tender istilahnya. Ya, setelah melalui berbagai persiapan, konstruksi pengerjaan pun mulai bergulir pada kuartal 2 2021. Dengan pengalaman kontraktor yang terpilih dalam pembangunan berbagai proyek infrastruktur nasional maupun internasional ya, kami optimis dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan paket 1 dan paket 2 MUTIP pada 2023 sesuai target yang telah direncanakan. Tambah Abdul Bar and Mansur tentunya. Ya, jadi pengerjaan ini akan terus dikerjakan teman-teman ya. 2023 tentunya semua fasilitas yang ada baik dari 20 ruas jalan yang saat ini masih terus dikerjakan dengan dana yang sangat banyak sekali ya, terus akan dilakukan baik di area parkir sisi timur maupun sisi barat, landscaping dan semuanya. Di zona tengah juga ya terus akan ditata seperti yang kita dengar tadi penjelasan yang sudah kita sama-sama saksikan tadi ya. Untuk pengerjaan terus akan berlanjut dan targetnya 2023 insya Allah semuanya sudah mulai terlihat untuk infrastruktur dan pengerjaan di area zona sirkuit Mandalika ini. Luar biasa, dan terus kita support ya untuk pengerjaan maupun pembangunan yang akan terus dilangsungkan. Tapi saat ini memang kondisi di dalam bulan puasa ini pengerjaan di bagian zona tengah separuhnya masih terus dikerjakan dan separuhnya juga tidak terlihat ya. Nanti kita akan sama-sama saksikan juga untuk pengerjaan di sistem drainase di bagian tengah yang saat ini masih terus dikerjakan maupun pengerjaan yang ada di beberapa titik kita akan terus pantau buat teman-teman semua. Dan kita akan lebih terbang rendah nanti di akhir video atau kita zoom nanti untuk tikungan ke-17, tidak sempat kita lihat tadi ya karena agak tinggi kita terbang untuk melihat dari kondisi yang kemarin sempat dibersihkan. Kita sama-sama saksikan dan kita akan sama shot nanti. Ya, dan di sini kita lanjut perjalanan kita untuk melihat kondisi terkini yang bisa kita lihat bersama-sama. Banyak sekali teman-teman yang berkomentar kemarin, coba kita lihat di bunga pink ya atau bukit tikungan pertama di bunga bengevel ini, kita akan sama-sama perhatikan. Nah, ini merupakan tanaman bunga bengevel yang sudah ditanam dan cukup hijau kalau kita perhatikan ya. Saat ini masih belum berbunga ya. Ketika sudah berbunga nanti, maka akan terlihat di beberapa titik di situ ada yang pink, merah nantinya ya. Bagus sekali di area bukit di belakang tribun Pak Presiden Joko Widodo yang ada di sini. Luar biasa ya. Kita akan terus pantau buat kalian semua dan kita akan lihat juga di bagian depan sana untuk aktivitas maupun capaian dan progresnya yang bisa kita bagikan buat teman-teman semuanya.
Ya, di sini kita berada di tikungan pertama dan seperti inilah kondisi yang bisa kita lihat pada sore hari ya untuk sirkuit Mandalika. Tentunya terus akan dilakukan ya pemeliharaan, perawatan maupun persiapan pengerjaan pembangunan infrastruktur di area luar sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua di standar grandstand. Seperti yang kita perhatikan, memang mungkin kalau perlu ditutupi ya untuk kursi-kursi itu supaya tidak terkena sengatan matahari maupun hujan, jadi nanti bisa rusak seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk melihat kondisi yang bisa kita perhatikan di sini. Nah, jadi kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua dan seterusnya. Jadi pengerjaan yang bisa diperhatikan di sini masih berfokus di sistem drainase yang berada di bagian tengah itu. Ya, itu merupakan saluran sistem drainase yang berasal dari bukit tikungan kedua yang mungkin teman-teman ingat semuanya. Nah, itu dia. Jadi bekas lubang atau ada genangan itu merupakan sambungan sistem drainase yang belum terkoneksi menuju ke bagian luar yang ada di sini atau bagian sistem induk. Nah, itu box culvert bisa dilihat. Nah, itu lagi dipasang ya, disambungkan nanti menuju ke depan ini. Nah, ini dia. Supaya nantinya dilanjutkan penutupan secara menyeluruh ya, lebih baik ke depannya untuk kita bisa mengadakan gelaran-gelaran selanjutnya seperti itu. Dan di sini kita akan lanjut ke depan untuk melihat kondisinya. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune untuk melihat dan menyimak video ini.
Oke, di sini kita sudah sampai di tikungan ke-15 menuju ke-16 sampai tikungan terakhir 17 ya. Kita akan sama-sama perhatikan dari hasil pengerjaan yang kemarin. Kita lihat teman-teman kita masih melanjutkan untuk pembersihan di sana ataupun perawatannya. Kita akan coba zoom untuk melihat hasil dari kinerja yang sudah didapatkan. Ya, jadi perawatan seperti ini modelnya teman-teman, dan terus dilakukan perbaikan di beberapa bagian terutama di tikungan. Jadi bekas-bekas ban mungkin dan berbagai hal tentunya dibersihkan. Nah, ini dia. Jadi tidak masalah ya, semuanya aman terkendali untuk lintasan yang berada di tikungan terakhir 17. Ya, untuk pengaspalan selanjutnya kita masih menunggu teman-teman ya untuk informasi dari FIM. Semoga saja tidak dilanjutkan pengaspalan karena mereka yang lebih berhak ya, dan kita akan terus pantau saja untuk melihat kondisi dan situasi terbarunya. Untuk itu sampai di sini saja mungkin perjumpaan kita. Kita sudah lihat tadi di jalur timur menuju ke Sri Mandalika, dan seperti inilah yang kita bisa bagikan. Begitu, saya Joni Ahmad undur diri ya. Apabila ada narasi maupun visual kurang pas, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, sampai di sini ya. Salam anak Lombok tentunya. Dan saya pribadi juga mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk itu, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.